Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea yang artinya pikiran atau gagasan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ideologi adalah kumpulan ide yang dasar yang bersifat sistematis sesuai arah tujuan bangsa dan negara. Pancasila memiliki kedudukan yang tetap sebagai ideologi. Artinya, isinya tidak boleh diubah-ubah. Namun, bukan berarti Pancasila akan menjadi kuno. Pancasila sendiri memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup terhadap perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud dengan menyesuaikan diri di sini tidak berarti bahwa Pancasila harus mengubah nilai yang dikandungnya, tetapi ia mampu mengeksplisitkan wawasan secara konkret sehingga mempertajam kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah teraktual. Maka dari itu, interpretasi ideologi harus dilaksanakan secara rasional dan kritis dengan menghadapkan berbagai masalah dan berbagai pandangan hidup yang silih berganti sehingga terungkap makna operasionalnya. Indonesia menganut ideologi Pancasila, yaitu kumpulan nilai-nilai, norma, dan cita-cita yang menjadi acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, ideologi Pancasila mengalami penyimpangan. Pemahaman nilai-nilai Pancasila kini kian memudar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyimpangan ideologi Pancasila terjadi lantaran unsur pelaksanaan yang tidak konsisten terhadap sila-sila Pancasila. Ini terjadi karena terkikisnya moral dan idealitas sebangsa. Dalam penerapannya, Pancasila pernah mendapat beberapa ancaman ideologi. Pertama, terdapat gambar korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain yang bukan menjadi urusan negara. Hal itu jika semakin marak terjadi, maka akan membuat negara terganggu dalam bidang ekonominya. Jika ekonomi terganggu, maka kehidupan negara tersebut juga akan terancam bahaya. Maka dari itu, terdapat hal penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila, yaitu dengan kita melakukan tindakan korupsi, kita sama saja telah menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian. Kedua, intoleransi umat beragama. Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok, misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama, secara spesifik menolak untuk meneransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandasan agama. Seperti pada gambar di poster ini, terdapat gambar orang-orang yang merobohkan gereja, menentang pembuatan gereja. Intoleransi berbasis agama terjadi dikarenakan faktor kesenjangan pengetahuan dan ekonomi. Kasus-kasus ini, intoleransi bisa juga dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya diskriminatif. Ketiga, remaja yang menentang Pancasila. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara mulai tergerus, terutama di kalangan milenial. Pasalnya, kalangan milenial dengan nilai-nilai sosial baru berbasis modernitas yang mereka adopsi cenderung jauh dari literasi mengenai pandangan-pandangan kebangsaan. Contohnya, gaya berpakaian remaja yang mengikuti tren fashion, gaya hidup, hedonisme, tawuran, pergaulan, dan lain-lain. Cara menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam diri remaja: pertama, membangun semangat kebinekaan; kedua, pengakuan terhadap perbedaan; ketiga, perlakuan sama terhadap berbagai komunitas; keempat, penghargaan yang tinggi terhadap HAM; terakhir, kesadaran bahwa hanya dengan memegang teguh luhur Pancasila, bangsa Indonesia akan selamat, berkarakter kuat, dan berperadaban unggul di tengah-tengah masyarakat dunia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.